OP ya buat mereka bisa dapetin. Tapi One belum terlepas sejauh ini. Fanny Akai kembali terlihat di band. Ingat masih ada Valentina Paramis tersedia. Waduh. Belum lagi Kadita yang seharusnya masuk ke dalam target bandlist Ya, untuk Geekfam. harusnya di ban sih kalau Kaditanya. Tapi kalau kayak gini otomatis mungkin ya bakal ada Masya lagi, bahkan ada Paramis dan Valentin lagi. Mengingat di game pertama sempat dipakai juga, namun Paramis ternyata yang dibuang sama teman-teman Aura. Mau ambil To ke live arah is to trick the Kadita reaper. kah? Kasih Godiva Kadita dong. Bisa Ayo dapat sih ini. dong. Apa nih? Oh, match di game ketiga. Kasih Kadita, ayo. Dilepas gaya sama Geekfam. Apapun yang terjadi, tetap hashtag Godiva. Ada banyak ya, Godiva. Oke, dan apakah akan di respect? Menurut aku harus respect. Kayak harus gak sih Om? Kudu sih. Ya, kalau kita harus bisa melihat bahwa kehadiran dari Kadita ini merusak gameplay di 5 menit awal. Dia acak-acak, Pak. Rusak banget jadi mending di band. Tapi Beatrix Wow. masih menjadi prioritas untuk seorang Kabuki. Lepas Valentina. Valentina dilepas. Oke. Ada Valentina itu satu, udah masuk kantong. A punch for a Pak punch. Gito, Pas ketemu Valentina. Ya, pastilah ya Valentina kalau nggak diambil di pertama ya udah pasti secondnya ngambil. Tapi entah kenapa ya, aku kalau mengingatkan soal Facehugger dia punya Yves juga sebenarnya sih yang power banget gitu kan dari hero-nya. If Tapi- Masya nggak sih? Melihat dua hero yang bisa dash kayak gini, Yves ngeri juga nggak sih sebenarnya? Om? lumayan ya, apalagi dia kan statis ya, dia kemana-mana juga. Untuk ngelepas dari reward manipulation-nya. Dia bukan Tapi- Cecilion ya. Iya, tapi ini bisa jadi memang kemungkinan besar banget gift yang bakal jatuh ke tangan dari Facehugger. Tapi masih ada Masya yang kebuka juga di mana Fluffy sempat menggunakan Masya di game pertama dan Herald dan terlebih dahulu bersama Ryu. Power hero sih. Jadi walaupun memang dua targetnya udah di-pick, kurang enak ya sebenarnya untuk dilawan sama Yves. Tapi dengan hero power ya dia pede banget untuk pakai. Mungkin cari dari Cloud-nya dan ternyata Cloud kembali di-pick sama teman-teman dari Geekfam. Yes, tapi ingat di game yang kedua tadi Cloud-nya agak tertekan untuk di awal-awal, jadi mungkin harus dikasih ekstra perhatian lebih di sini bagi Cloud-nya untuk bisa dapetin space. Jadi mereka gak ketinggalan karena di sini dengan adanya Cloud berarti Geekfam mereka akan mencoba untuk bermain sedikit jauh ke late game. Sedangkan ya mungkin dari Beatrix ya kita tahu powernya dia satu item di early, entah itu BOD atau mungkin dari Hunter Strike itu udah bener nyiksa di laning phase. Iya, ini ngepick Esmeralda juga untuk Aura Fire mungkin bakal nyerap shield dari seorang paket. Tapi jalan-jalan ke Jakarta Utara, aku belum sempat baca. Terlambat. Pokoknya ya. ada juara buat Aura. Disingkat langsung ya. Iya, Disingkat ya. jelas dan padat. Tapi ngebuang ke arah Digi karena tentunya ini Digi yang dikombokan dengan Beatrix juga menjadi problem utama ya. Ini dengan adanya alarm bom menurut aku Digi damage-nya tuh juga lumayan berasa sih sebenarnya di early ya apalagi, dan tidak akan ada Balmond Bener banget. untuk Geekfam. Dan kalau kita compare juga head to head ya pastinya dari Hype dan Jana Kitty. Sebenarnya kalau kita lihat dari GPM dan kill participation-nya Hype unggul jauh ya. Tapi kalau kill per game ternyata lebih diunggulin sama Jana Kitty nih. Jadi lebih stabil lagi performa dari Jana Kitty ketika jadi jungle. Oke, Julian Band dan yang terakhir langsung cepet banget Atlas Band. It is who Atlas we Band. are. Oke, Always on the way. Oke, Matilda. Matilda. Your team is picking. Oke, jadi main standar untuk Geekfam. bentar-bentar. Ini masih ada Franco loh. Valentinanya kan di Elzura ya, Matildanya di Matildanya Baloiski. di Baloiski. Harusnya sih begitu. Aura bisa ngambil ke arah Franco nggak? Oh, Franco. Godiva? Bisa aja sih sebenarnya kalau memang dari Aura yang mau ngambil karena ada suppress yang ganggu banget ya sih ketika Cloud Blazing Duet nanti ke dalam. Ya, tapi di sini juga dengan adanya Valentina sebenarnya real world bisa di-copy kan nanti. Jadi dari Geekfam mereka udah mengantisipasi lah salah satu hero yang bisa menyelamatkan orang dalam real world nanti. Matilda, ya, yang bisa menggunakan guiding wing-nya untuk keluar masuk dari area team fight-nya. Tapi Aura di sini tentunya yang akan diamankan oleh seorang Hype bersama dengan Edit akhirnya keluar ya, kali ini menjadi salah satu roamer seharusnya untuk teman-teman Aura. Dan last pick Chow 3 kali Chow ya. 3 kali dengan Chow. Ya, Tapi mereka mau main performanya pick off sih. performa dari Chow-nya sih menurut aku memang lumayan konsisten lah ya, dari game 1, game kedua, pick off-nya ataupun kayak targetingnya tuh bagus banget. Sebentar, kalau ada Chow-nya, misalnya Chow-nya dengan Matilda, Valentinanya yang ke ini dong. Valentina yang ke XP.
Menarik Atau nih. dibalik lagi atau cowoknya yang ke samping ya kan. Jadi agak segitu dulu ya, tapi di sini seharusnya cowoknya bakal dimainkan oleh lo. Coluk ya. Cowoknya dari lo. Pakito jungle lah harus ya. Biasanya jungle nggak sih kalau Pakito tadi? Iya, atau cowoknya jungle. Chow jungle Yay, menarik jangan lupa nih. kamu ya. Chow jungle. Chow Jungle yang udah muncul ya minggu lalu, tapi Edit ini 2 kali keluar dimainkan oleh Aura karena mereka sempat bawa Edit juga di tangan Godiva ketika bertemu dengan Bigetron Alpha. Jadi ini kita akan melihat tentunya dengan lagi-lagi draft pick yang cukup unik dari Aura Fire yang dimana Edit di tangan seorang Godiva dan Chow seperti masih di tangan seorang Baloyski ya. Jadi kita akan melihat ini game penentu. Siapa yang akan mendapatkan poin kemenangan? Apakah Geek Farm mereka masih bisa untuk mendapatkan nafas tambahan? Oke. Menyelamatkan poin mereka di klasemen nantinya. Jana Kitty dengan Chow jungle-nya nih. Menarik banget ya. Jana dengan Chow. Oke tapi memang ya minusnya Chow jungle ini nggak bisa kayak yang flicker langsung kasih inisiasi inisiasi kejutan. Karena dia akan kelihatan kalau misalnya ketika dia mau culik, dia pasti akan Jet Kundo maju ke depan. Atau Shunpo setidaknya. Karena memang match up-nya juga sama Link gitu kan. Yang kita tahu Link tuh darahnya gak banyak. Jadi menurut aku Chow bisa banget kalau memang mau agresif tabrak di early atau speed game pun masih bisa diunggulin. Iya, sementara kali ini Godiva dengan editnya juga bakal coba untuk menahan menjadi garda depan dari Aura Fire dan Hai. Tentunya kita tahu ya, ini salah satu pemain assassin yang menurut aku Linknya juga sangat amat ditakuti. Karena dari playstyle dia yang agresif, ini bisa tiba-tiba ada serangan dadakan loh. Ketika dia udah punya Tempest of Blade. Ya, Dan rotasi cepat juga pastinya kan. Betul, dan lihat nih, bagaimana dengan Chow Jungler ini efektifnya adalah karena entry pool dari musuhnya tipis, dia berani buat main tabrak aja. Oh, tapi ditabrak kali ini oleh pemain-pemain dari Wah, Geekfarm dan tapi- bahkan Baloyski mencoba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Hai tidak punya orange buff karena dicolong sama Iya. seorang Jana. Ini bukan hanya level sih yang terhambat, powernya juga jadi sedikit hilang untuk rotasi. Dan kita melihat bahkan jauh banget gak sih Fluffy mainnya. Dari top lane datang dia loh tadi. Iya, dan di top lane-nya juga memang di sini ya karena Fluffy agak ninggalin sebenarnya tadi dia harusnya agak ketinggalan level, tapi masih unggul lah. Unggul tipis untuk Look. Cuman junglernya nih yang jadi PR sekarang untuk Aura Fire karena bakal bisa di-raid dan juga untuk kontes di area turtle-nya ini pede banget pasti. Chow si Jana Kitty udah dia tinggal main aja sama turtle-nya nanti. Kalaupun memang dideketin sama Hai, masih ada Way of the Dragon. Lihat tuh. Iya, ini mau nggak mau Hai nggak bisa ngincar ke arah seorang Fluffy? Jana yang masih punya 2 second. Tapi Fluffy akan terpick off di tangan seorang Elzura yang tadi memang sempat ngejar ke arah satu pemain yaitu Luke. Tapi kali ini Godiva bakal dipukul mundur. Real manipulation dibuka oleh seorang Elzura mengusir Godiva yang udah tercicil. Tapi Luke tentunya mencoba untuk memberikan poke damage terus-terusan ke arah seorang Godiva. Dan ini yang membuat Geekfarm mereka mampu mendabrakkan turtle-nya tanpa ada kontes. Waduh ini pressure-nya nggak hilang-hilang ya dari Geekfarm ya. Dia Gila punya sih. Baloyski bahkan kali Waduh. ini Twin Eagle juga menabrak ke arah Hike. Bahkan Tempest of Blade harus dibuka untuk defensif. Itu jadi kesannya dipaksakan gak sih? Beta Tempest of Blade-nya dibuka tapi ternyata Kabuki dari area busnya langsung menumbangkan seorang Baloyski yang lagi nyebrang tadi sebenarnya. Dan sprintnya udah ke-trigger dari Elzura juga. Otomatis gak boleh terlalu depan dan posisinya udah mulai kelihatan. Jana Kitty yang sudah mulai datang ke arah mid lane. Itu tadi terlalu dalam sebenarnya buat si ini ya. Baloy. Baloyski juga. Beloy. Dan ini balik lagi ketajaman dari Kabuki juga untuk melakukan farmingan terhadap goldnya. Hunter Strike udah dapetin di bawah menit ketiga. Iya, dan ini sekarang Hai giliran mau coba nge-raid ke arah jungle dari Geekfarm tapi nggak berhasil untuk mendapatkan apapun dari Hai. Harus mundur terlebih dahulu dan bahkan Godiva ini Earthshatter-nya connect ke arah satu pemainnya yaitu Godiva yang sudah mulai dicicil balik. Meskipun Earthshatter-nya connect ke arah Jana tapi nggak ada damage tambahan, nggak ada damage follow up dari Aura Fire. Ya. Dan ya kita tahu Edith kan ini hero. Ini kedua mid laner tentunya. Tapi Elzura masih coba untuk kabur dari kejaran Hai. Namun ternyata sulit juga karena posisinya facehugger yang tidak benar-benar itu bisa dibilang dia nggak cancel sama sekali. Dan bahkan karena dia melihat pergerakan dari Hai. Rotasinya ini udah dekat dan kemungkinan Elzura untuk di pick off itu sangat amat besar, Lim. Jadinya ngadu ya tadi dari reward manipulation. Namun Jana Kitty nggak membiarkan Hike buff dengan nyaman. Pasti udah dimasukin lagi dan retribution berhasil diamankan dari Purple buffnya. Wow, itu tadi adu ilmu ya tadi. Adu Limit- ilmu. Limit dan ya itulah perbedaannya memang di mana lebih sedikit spek yang bisa didapatkan oleh Elzura dan yang kedua dia nggak punya sprint juga yang sudah di pop tadi di duel sebelumnya juga.
Di keunggulan kecil untuk Aura Fire, tapi balik lagi junglernya ini selalu di-raid oleh Geek Fam. Ini nih yang jadi PR. Karena cowoknya ini lumayan bandel juga, tiap kali ada objektif langsung dideketin dan kalau memang ada chance ditabrak oleh Jana Cutie. Iya dia pakai Demon Slayer juga ya Koi. Dan permasalahannya ini Hai udah kecolong satu kali oleh Orange Buff-nya. Purple-nya juga, tapi ternyata di area bawah ada penculikan ke arah seorang Kadera yang dimana Kabuki ditemani oleh seorang Godiva dan bahkan kali ini Godiva dia udah nggak punya robot-robotan dan bahkan kali ini Alzura masih mencoba untuk membalaskan pemain-pemain dari Aura Fire dan kali ini Hai bersama dengan Godiva dan juga Facehager mereka nggak mau paksain team fight-nya. Alzura udah ngebuka satu buah real manipulation dan bahkan Facehager pun nggak punya real world kali ini. Jadi akan reset lagi dari kedua belah tim yang dimana ini look-nya nggak berhenti untuk rotasi loh Lim. Iya dan kalau misalnya kita retribution dari Hike mantep banget sih tadi, on point banget. Dan kalau kita lihat build-nya juga dari look ke arah Bloodlust duluan ya Om. Iya, look-nya Bloodlust, tapi gue pengen mention untuk Kabuki dengan Beatrix. Dia udah punya skill like plate juga. Dia bakal menuju ke BOD, jadi dia cukup tentram untuk berhadapan dengan Kadera. Di mana Kadera? Dia belum punya Golden Staff, jadi belum efektif bagi keluarga dia. Iya dia harus sabar dulu farming lagi setidaknya sampai Golden Staff-nya jadi. Menambahkan attack speed dan bahkan dari seorang Jana Cutie kali ini The Wave Dragon-nya connect ke arah seorang Fluffy. Dan Luke masih punya knockout strike. Fluffy bakal coba untuk menahan kali Hai mulai datang dengan Demon Insert dan bahkan masih punya Tempest of Blade. Tapi Godiva Archietor yang connect ke arah seorang Jana Cutie. Dan Hai membuka dengan satu buah Tempest of Blade ke arah seorang Luke. Namun hanya satu yang akan ditumbangkan yaitu seorang Jana. Ya menumbangkan sebuah jungle itu penting banget, tapi top lane Luke coba di dive kali ini Archietor-nya masih bisa connect dan coba bertahan dengan knockout strike dan berhasil memukul mundur. Dan Facehager kali ini datang cukup terlambat sebetulnya. Lihat itu 3 pemain loh sampai ke area atas dan bahkan Luke-nya nggak tumbang Lim. Ini buying time yang cukup banyak banget ke bawah. Ya dan bahkan ya karena ke distract seperti itu lihat bottom lane-nya. Di-push. Hilang Pak. Langsung hilang juga. Jadi Kadera ada bukaan sedikit untuk bisa farming dapatin gold-nya. Dan balik lagi, cowoknya di sini yang memang bisa ngasih pressure di early. Jadi agak meredam lah. Jadi link-nya nggak terlalu kemana-mana juga untuk di awal-awal. Ini linknya benar-benar kayak di apa ya? Ditekan aja di 5 menit awal. Terus sih. Dari purple yang nggak dikasih, dia di circling eagle terus berkali-kali sama seorang Baloiski dan Luke mau tidak mau lihat dia harus mundur terlebih dahulu karena Hai masih punya Tempest of Blade tapi itu paksaan dari Luke, mau nggak mau karena knockout strike-nya connect, damage-nya masuk, Hai harus menyelamatkan dirinya dengan ngebuka Tempest of Blade. Tapi kali ini Turtle yang sudah mulai digerogoti oleh pemain-pemain dari Geek Farm, ini Godiva udah kasih informasinya. Masalahnya Aura Fire mereka nggak mau coba untuk kontes. Nyaris saja kesuri tadi ya. Dan nggak bakal dikontes juga sih, nggak ada purple buff. Dan tadi Tempest of Blade-nya terpaksa dibuka defensif. Jadi mau nggak mau kali ini purple buff yang ditahan. Iya, tapi kali ini sepertinya bakal merusuh di area purple-nya. Satu body one yang dibuka oleh kedua mid lane-nya. Tapi Jana Fluffy Kitty masih coba untuk menahan dan purple-nya lagi-lagi dicuri oleh seorang Jana. Yang dimana dia nggak sayang-sayang dengan retribution-nya. Waduh. Intinya jangan kasih high purple buff. Dia tenang banget ya pakai Rotasi retrinya. bakal ditahan, energi bakal boros banget sama seorang Hai. Itu sih strateginya Lim. Iya dan dengan tenang banget tadi lewat di depan pertarungan. Wah itu real world manipulation. Ada semuanya dia jalan aja santai banget. Retribution dapat dan keluar lagi. Oke. Dan Golden Staff ini udah ada ya. Jadi sudah mulai ada lagi satu pertanyaan untuk Aura Fire dan apakah memang bisa dibalikin untuk mereka sendiri juga. Karena yes, saya memang punya Berserker Fury tapi dengan tanpa adanya purple buff ini bakal sulit untuk melakukan kombinasinya nanti dari skill-skill linknya dia sendiri. Dan kalau memang berharap dengan Godiva, ini adalah edit, sisinya memang lumayan banyak, tapi begitu dia pakai Primal Wrath-nya, dia keluar dari robotnya dia akan cukup squishy. Memang damage outputnya besar, tapi squishy-nya dia ini yang langsung bisa di burst down nanti oleh pemain dari Big Man. Masalahnya mereka jadi mengandalkan Fluffy doang ketika Primal Ward-nya dibuka sama seorang Godiva. Karena nggak akan ada yang bisa nahan di area depannya kok. Iya. Cara nggak langsung Godiva juga memberikan sedikit damage ya. Tapi masalahnya ini depannya, belakangnya bisa diacak-acak tentunya karena Kadera punya satu buah Battle Mirror of Image dan juga Blazing Duet. Ya apalagi di kombinasi lah ini tadi kita melihat sudah ada Golden Staff juga. Cuman memang momennya harus pas banget buat Kadera kalau memang dia mau masuk. Oke, tapi Kadera nahan terlebih dahulu di area mid-nya. Posisinya 2 turret udah dikantongi sama Geek Farm. Dan Aura belum kantongin 1 turret pun. Bahkan bukan hanya turret ya, Turtle pun diunggulin sama Geek Farm. Malah kali ini Lord yang udah spawn, sebenarnya kemungkinan bisa set up. Malah sekali ini Geek Farm juga, karena ada Chow gitu kan. Namun konsil dari Godiva yang belum menghasilkan apapun.
Mereka cuma perlu paksa Tempest of Bad keluar, Facehugger juga. Karena yang ngincer ke Kabuki, ini nanti fokusnya dari Luke sama Kadera. Bener banget. Ya mau siapa lagi kan yang bisa fokus ke sana juga. Belum lagi untuk eternal fight yang terjadi di bottom lane. Ini dengan adanya Bloodlust Hex di tangan Luke. Dia bisa head to head lawan kepalanya Buffy. Iya. Jadi masih punya lifesteal juga dari seorang Luke. Tapi dari Lordnya yang masih ditarik ulur oleh kedua belah tim. Ini dipoke dari seorang Jananya dengan satu buah Fate Crystal dari seorang Facehugger. Ini Geek Farm juga mereka masih menelan damage yang cukup perih dari sisi magicalnya ya. Wow, oke. Counter Strike juga ada. Ini di bottom lane-nya seru banget soalnya usir-usiran. Tapi kali ini lihat Luke mulai datang. Hai terpaksa mengeluarkan lagi Tempest of Blade-nya karena dia udah sadar, dia udah pernah ditoyor sama Luke nih. Jadi dia harus benar-benar respect dengan damage yang dimiliki sama Luke. Dan real world manipulation udah nggak ada dari Elzeralin. Iya, dan ini Lordnya otomatis langsung di setup ya. Wah, Godiva pun langsung bonyok, langsung setengah darah yang hilang. Dan sepertinya Lord pertama ini harus direlakan untuk Geek Fam. Itu Luke sakit banget ya. Ya, dia punya Hunter Strike tadi. Gila untuk second sih. item damage-nya dia. Jadi berasa memang jab mungkin dari Pakito sendiri juga. Belum lagi adanya efek sisi yang lumayan annoying ya dengan adanya knockout strike dari Pakito juga. Jadi Lord yang pertama cukup free tadi untuk Geek Fam karena dari minimapnya pergerakan dari Hai ini masih untuk mengamankan buff demi buffnya juga. Iya, plus dari Godiva kan dia memang pakai Brave Smite ya, yang bisa dibilang ini 7% HP bakal dikembalikan juga ke arah seorang Godiva. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak memiliki damage kecuali dia buka Primal White-nya. Tapi kali ini Geekfam mereka akan berfokus terhadap objektif. Satu buah Remote Manipulation akan di pop up sama Elzura karena dia tahu dia bisa menzoning player-player dari Aura Fire untuk tidak melakukan teamfight di area mid dan bahkan membiarkan Lordnya untuk masuk ke area bawah. Ya, hike-nya santai banget. Dia melakukan split push di bagian top lane dan dia dapatin barusan onward yang connect ke arah Baloiski. Namun tidak ada follow up damage yang dimiliki sama teman-teman Aura sehingga masih bisa selamat. Iya, itu udah keluar onward, udah keluar shatter juga. Dan bahkan kali ini Lordnya masih bisa digiring oleh pemain-pemain dari Geekfam. Fluffy mencoba datang dari area blind spot tapi ternyata masih bisa menumbangkan Lord yang cukup mudah tentunya. Tapi bakal dibalikin keadaannya sama Geekfam. Kali ini Circling connect. Satu buah Tempest of Blade dari seorang Hai. Dan bahkan mau tidak mau dengan adanya satu buah Remote Manipulation dibalikin keadaannya sama Elzura, dipukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan di area mid Kaderanya ini free banget untuk mainin dan majuin lini dari minion ya. Iya, ini berbahaya banget ya, dan dari kedua tim nggak boleh nih sampai ada salah move karena mid-nya tetap di-press lagi, nggak dikasih kendor sama Geekfam. Ya mungkin sebenarnya kita tadi fokus ya untuk melihat adanya duel yang terjadi di bottom lane. Di top lane itu Luke-nya udah nge-push. Dia udah motong mininya juga, jadi kelihatan banget dari minimap ini rapi untuk Geekfam dari sisi wave management mereka. Iya, ini harus sabar sepertinya dari seorang JJH ya. Karena dia masih belum bisa kantongin purple-nya. Sementara 6 turret yang dipegang sama Geekfam, ini invasi ke area jungle dari Aura Fire itu udah dimakanin semua sama Geekfam. Iya, jadi harus lebih tunggu timing lagi. Karena untuk di kontes juga menurut aku nggak worth sih. Purple buff ngeri banget ya. Ngeri banget Karena sih. lihat dari goldnya unggul walaupun nggak terlalu jauh. Tapi dari hero-nya, Geekfam itu lebih banyak dari sisi crowd control. Betul, Sehingga aku setuju. purple-nya itu jadi bahaya. Iya, mereka punya Pakito dengan knockout strike, mereka punya Chow juga dengan The Way of Dragon. Jadi banyak banget sih stopper dari Geekfam sendiri. Ini Aura Fire harus yang nungguin momentum. Kalau mereka bisa culik ke salah satu pemain dari Geekfam, buat pincang aja tim fightnya, ini akan sedikit ya membuka potensi dari Aura Fire untuk setidaknya balikin keadaan. Ya, dan kita harus tenang dulu karena memang temponya juga udah mulai turun nih. Tapi kalau misalkan boleh aku nge-spotlight dikit dari Luke, minion managementnya sih rapi banget. Tapi Geekfam kayaknya mau mulai tim fight kali ini di area mid di mana satu orang pemain dari tubuh Diva sudah mulai dipukul mundur sama Luke. Sudah mulai di jab-jab saja, dan bahkan kalau kita ngelihat clear gold by UBS Gold, ini Kadera lagi-lagi menjadi satu pemain yang memiliki tabungan yang banyak. Iya. Dan ya dengan cloud yang seperti itu ya kan dia udah dapatin itemnya, dia bakal bisa ngasih damage burst ke sisi belakang selama nggak ketangkap oleh Godiva. Jadi memang meskipun goldnya banyak, dia harus bisa tahu juga timing kapan untuk bisa masuk, kapan dibuka oleh Dana Cutie. Iya, dan Lord udah mulai muncul. Lord yang kedua, Hai punya potensi untuk mengambil satu buah purple tanpa bisa dicolong oleh Geekfam. Dan apakah ini akan menjadi kesempatan untuk Aura Fire di mana Link-nya udah punya purple, jadi energinya nggak akan terlalu boros. Dan bahkan dari Aura Fire mereka bisa aja untuk mencuri ke arah backline karena ingat, bisa dibilang mobilitas dari Aura Fire ini cukup tinggi. Mereka punya Hai dan bahkan Facehugger pun di sini meskipun harus stay di tempat ya,
Tapi timing real manipulation menurut aku ini memainkan peran yang penting juga. Oke, langsung di reset ternyata ya. Walaupun kita melihat di mana Fluffy muncul di bagian bottom lane dan otomatis Geekfam sebenarnya unggul dari segi jumlah. Namun nggak mau terlalu overcommit juga, nggak mau terlalu dive ke belakang sehingga Lordnya lebih memilih untuk di reset aja, lebih ke santai lagi dulu. Ya, ini Fluffy motong jauh juga sih sampai ke area atas dan bahkan dia mau tidak mau harus melakukan hal itu karena lininya ini masih bisa dikontrol sama Geekfam. Mereka bisa clear dengan sangat amat mudah, tapi kali ini Baloski akan hilang begitu saja. Meskipun sangat terculik, tapi Jana sudah berada di depan. Real manipulation dibuka oleh seorang facehugger. Jana Kitty akan tumbang. Oh, Kadera. Tapi di sisi lain Kadera pun hilang di tangan seorang Kabuki. Sementara kali ini Aura Fire dengan kesabaran yang begitu matang mereka bisa dapetin Lordnya dan bahkan sudah terlihat di area depan Luke yang lagi berjalan-jalan bakal coba dikejar. Oh, no. Flicker udah digunakan. Luke udah gak punya pasifnya, udah gak punya stack dan bahkan dibalikin keadaannya. Satu bombing Sarmon dipop-up sama seorang Fluffy dan Luke langsung tumbang di tangan sniper dari seorang Kabuki. Dan menyisakan Elzura sendiri untuk melakukan defense. Mungkin nantinya akan sempat ya untuk respawn time-nya. Tapi outer turret, inner turret harusnya botak Om. Ya ini yang tadinya dibangun dengan bagus banget oleh Geekfam ya. Ini harus hilang dengan satu momen saja tadi. Satu ball onward yang manis banget dari Godiva. Itu nge-trigger semuanya. Bahkan ya, Chow ini memang dia kuat sebagai jungler. Tapi kita tahu dia nggak bakal punya flicker nanti untuk bisa keluar dari real manipulation. Dan itulah sebabnya kenapa dia bisa tumbang juga. Dia nggak punya flicker, dia nggak punya escape mechanism, hanya Shunpo saja. Tapi itu udah digunakan juga karena dia udah keburu terlalu jauh dengan pemain-pemain yang udah tumbang duluan seperti Baloski. Gak akan ada satu buah guiding win juga yang bisa menyelamatkan dia. Dan Hai kali ini berfokus untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. 3 lini dipush bersamaan oleh Aura Fire. Luke mencoba untuk menahan kali ini di area depan dengan jabnya. Tapi Baloski masih punya guiding win dan Aura Fire langsung leading dari segi network. 4.000 dipegang di menit yang ke-16 kali ini. Lagi-lagi bermain dengan sabar adalah kunci kemenangan untuk Aura Fire. Balikin keadaan mereka tadi. Fluffy udah mulai diharas kali ini, udah mulai masuk damage-nya. Dan bahkan dari Fluffy mencoba untuk balikin keadaannya. Satu buah, di cancel begitu saja dari Woman Manipulation dan Kabuki! bakal fokus untuk ke arah Beast-nya dan Aura Fire. What is that? Mereka lagi-lagi berfokus untuk menumbangkan Beast dari Geekfam bersama dengan minion-minion yang dikawal sama seorang Kabuki. Mengambil kesempatan ya dari Kabuki, diam-diam, sneaky, langsung masuk ke daerah base yang sebenarnya Geekfam sangat-sangat tidak menyadarinya. Fight yang dipaksakan tadi membuat space yang begitu banyak untuk Kabuki yang berhasil melakukan endgame di game ketiga kita. Ini yang keduanya ya. Ini yang kedua kali ya? Dua kali. Yang kedua dibuat sama dia juga. Dan kali ini pastinya lebih cepat lagi ya. Karena ya ini berulang kali kita bahas bahwa butuh perhatian khusus untuk Beatrix. Ya. Terutama dengan Weskernya dia. Tadi 2 shot, tactical reposition, 2 shot, bye-bye goodbye. Itu Gila cepet sih. banget Om. Base-nya itu rasa minion Om. Jadi- Karena memang space yang dikasih juga tuh banyak ya. Iya, Kayak betul. Fluffy buying time dan juga tadi teman-teman yang datang semua